Baik, perkenalkan nama saya Yusus Trioktavianus Palimbong, NIM 12201078. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi 1 dan materi 2. Materi 1 ini berisi tentang pembinaan teknisi K3 listrik. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 itu menimbang bahwa listrik mengandung bahaya yang dimana dapat mengancam keselamatan tenaga kerja, serta berada dalam lingkungan tempat kerja, mengancam keamanan bangunan beserta isinya. Kemudian memberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja listrik di tempat, maka perlu dilakukan pemasangan dan pemeliharaan terhadap instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik yang dilaksanakan oleh ahli K3 bidang listrik dan atau teknisi K3 listrik. Ini juga diperlukan bahwa ketentuan mengenai pembinaan teknik K3 listrik yang ditetapkan dengan surat keputusan. Kemudian di sini di mana menetapkan ke satu, memasang yang pemeliharaan terhadap instalasi, perlengkapan dan peralatan tempat kerja selain harus dilakukan oleh ahli K3 di bidang listrik, dapat juga dilaksanakan oleh teknisi K3 listrik yang memiliki sertifikat dan lisensi yang dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang dituju. Kemudian yang kedua itu untuk mendapatkan sertifikat dan lisensi yang sebagaimana dimaksud Diktum Satuan Makcip mengikuti pembinaan teknisi K3 listrik dan dinyatakan lulus. Kemudian juga pendoban pembinaan teknik K3 listrik sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan. Yang ketiga, lisensi sebagaimana dimaksud Diktum kedua huruf A berlaku untuk jangka waktu 3 tahun dan setelah berakhir dapat diperpanjang lagi. Kemudian yang keempat, penyelenggaraan pembinaan teknik K3 listrik sebagaimana dimaksud Diktum kedua huruf dan dapat dilaksanakan oleh perusahaan jasa keselamatan serta kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per 04 Men 1995 tentang perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja. Dan kelima itu keputusan ini berlaku sejak tinggal ditetapkan serta dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mestinya. Kemudian di sini tujuan dari pembinaan teknik K3 itu umumnya adalah meningkatkan kemampuan dan keterampilan pelaksanaan norma K3 listrik di tempat kerja, kemudian meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam melakukan pemasangan dan pemeliharaan terhadap instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik secara aman di tempat kerja. Kemudian untuk khususnya itu satu, meningkatkan pengetahuan sekurang-kurangnya yang isinya itu ternyata terdapat 5 sub persyaratan K3 pemasangan instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik, di pembangkitan listrik, transmisi listrik, distribusi listrik, dan pemanfaatan listrik. Kemudian persyaratan ketiga, pemeliharaan instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik, di pembangkitan listrik, transmisi listrik, distribusi listrik, dan pemanfaatan listrik. Kemudian ada juga persyaratan ketiga, itu penyalur petir, serta listrik ruang kosong, kemudian ada identifikasi potensi bahasa listrik, kemudian yang terakhir pertolongan pertama pada kecelakaan di pekerjaan listrik. Kemudian meningkatkan keterampilan teknis itu terdapat 5 sub lagi, kemudian pemasangan instalasi, serta pelaksanaan tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan P3K di pekerjaan listrik sama dengan poin nomor 1. Kemudian untuk persyaratan mengikuti pesertanya itu persyaratannya terdapat untuk mendapatkan mengikuti pembinaan teknik listrik itu harus memenuhi persyaratan satu, pendidik sekurang-kurangnya sekolah menengah kejuruan bidang teknik atau sederajat. Kemudian pengalaman kerja di bidang kelistrikan sekurang-kurangnya 2 tahun, dengan berbadan sehat, berkelakuan baik, serta bekerja penuh di instansi atau perusahaan yang bersangkutan. Kemudian di sini ada dua pembinaan atau narasumber. Pembinaan atau narasumber yang melaksanakan pembinaan teknik K3 listrik adalah satu, pejabat struktural dari Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau dinas yang membidangi pengawasan dan ketenagakerjaan, dan pengawas ketenagakerjaan spesialis K3 listrik, dan pengawas ketenagakerjaan ahli K3 bidang listrik dan atau akademis praktisi yang mendapat persetujuan dari Direktur Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kemudian untuk metode pembinaannya sendiri itu terdapat 4, kemudian ceramah, diskusi, praktek pemasangan, serta evaluasi. Untuk materi pembinaan sendiri itu dilakukan sekurang-kurangnya selama 65 jam pelajaran. Isinya sekelompok dasar kebijakan pembinaan pengawasan K3, kemudian pembinaan pengawasan norma K3 listrik. Kelompok intinya itu persyaratan K3, pemasangan instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik di pembangkitan listrik, dan seterusnya. Kemudian di sini masuk ke materi kedua, yaitu membahas tentang pembinaan calon ahli K3 bidang listrik. Di sini untuk menjadi ahli bidang listrik itu menimbang satu, bahwa listrik mengandung bahaya yang dapat mengancam keselamatan kerja,
dan orang lain yang berada di dalam lingkungan tempat kerja dan mengancam keamanan bangunan beserta isinya. Kemudian bahwa untuk memberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja listrik di tempat, maka perlu dilakukan perencanaan, pemasangan, perubahan, pemeliharaan, pemeriksaan, dan pengujian terhadap instalasi, perlengkapan, dan peralatan listrik yang dilaksanakan oleh ahli tiga bidang listrik. Kemudian yang poin yang ketiga, bahwa untuk itu perlu dikeluarkan ketentuan mengenai pembinaan calon ahli K3 bidang listrik yang ditetapkan dengan surat keputusan. Sama dengan tadi yang di awal materi pertama itu menetapkan perencanaan pemasangan, perubahan, pemeliharaan, dan pemeriksaan itu dilaksanakan ahli bidang listrik yang memiliki sertifikat serta persyaratan yang kuat untuk menjadi ahli K3 listrik. Untuk tujuan pembinaan teknis itu satu, meningkatkan kemampuan dan keahlian serta keterampilan dalam pelaksanaan norma K3 listrik di tempat kerja, kemudian meningkatkan kemampuan dan keahlian serta keterampilan dalam pembinaan dan pengawasan norma K3 listrik di tempat kerja. Kemudian meningkatkan kemampuan dan keahlian serta keterampilan dalam perencanaan, pemasangan, penggunaan, perubahan, pemeliharaan, dan pemeriksaan serta pengujian instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik secara aman di tempat kerja. Untuk bidang khususnya itu poin pertama, meningkatkan pengetahuan sekurang-kurangnya itu persyaratan ketiga perencanaan instalasi, perlengkapan peralatan listrik di pembangkitan listrik, transmisi listrik, distribusi listrik, dan pemanfaatan listrik, dan seterusnya. Kemudian meningkatkan keterampilan teknis sekurang-kurangnya itu pemeriksaan dan pengawasan persyaratan ketiga, perencanaan instalasi, perlengkapan peralatan listrik di pembangkitan listrik, transmisi listrik, distribusi listrik, dan pemanfaatan listrik. Sesuai dengan analisis dan pelaporan kecelakaan kerja serta pembinaan dan pengawasan persyaratan kerja listrik. Untuk persyaratannya juga itu berpendidikan sekurang-kurangnya sarjana atau diploma 3 dengan ketentuan sarjana dengan pengalaman kerja bidang kelistrikan sekurang-kurangnya 2 tahun, kemudian diploma 3 dengan pengalaman kerja bidang kelistrikan sekurang-kurangnya 4 tahun, berbadan sehat, berkelakuan baik, serta bekerja penuh di instalasi atau perusahaan yang bersangkutan. Ini juga ada dilakukan pembinaan itu untuk sebelum melakukan di lapangan kerja, serta harus dilakukan pembinaan itu agar memiliki pegangan saat ingin bekerja. Dan untuk metode pembinaannya sendiri itu dengan cara ceramah, diskusi, praktek, serta seminar, serta evaluasi. Untuk materi yang sendiri terdapat dua, kebijakan pembinaan pengawasan K3, pembinaan dan pengawasan norma K3 listrik. Kelompoknya sendiri itu terdapat 5 poin. 15 poin. Kemudian itu pelaksanaan K3 listrik dapat menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja terdapat pada peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012. Baik, yaitu yang ketiga Peraturan Menteri Tenaga Kerja, di mana itu tentang pengawasan instalasi penyaluran petir, menimbang yang pertama itu bahwa tenaga kerja dan sumber produksi yang berada di tempat kerja perlu dijaga keselamatan dan produktivitasnya. Lalu yang kedua ada bahwa sembarang petir dapat menimbulkan bahaya bagi tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja serta bangunan dan isinya. Yang ketiga yaitu bahwa untuk itu perlu diatur ketentuan tentang instalasi penyaluran petir dan pengawasannya yang ditetapkan dalam suatu peraturan menteri. Yaitu menetapkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia tentang pengawasan instalasi penyaluran petir, di mana itu ada bab 1, ketentuan umum, yang itu ada pasal 1, baik dapat dilihat, lalu ada pasal 2, di pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, dan pasal 7. Lalu terdapat bab 2 yaitu ruang lingkup, di mana ada pasal 8, pasal 9,
Selanjutnya ada bab 3 penerima atau air terminal di mana pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14. Lalu yang selanjutnya ada bab 4 yaitu pengantar penurunan di mana ada pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 26, pasal 27. Untuk bab 5 ada pembumian, itu pada pasal 28, pasal 29, pasal 30, pasal 31, pasal 32, pasal 33, pasal 34. Selanjutnya bab 6 yaitu menara, di mana di pasal 35, pasal 36, pasal 37, dan pasal 38. Selanjutnya bab 7 yaitu bangunan yang mempunyai antena, pada pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42. Ini bab 8 yaitu cerobong yang lebih tinggi dari 10 meter, di mana pasal 43, pasal 44, pasal 45, pasal 46, pasal 47, pasal 48, pasal 49. Lalu bab 9 yaitu pemeriksaan dan pengujian, pasal 50, pasal 51, pasal 52, pasal 53, dan pasal 54. Lalu pasal 10 pengesahan itu terdapat pada pasal 55, pasal 56, pasal 57, pasal 58, dan pasal 59. Selanjutnya bab 11 ketentuan pidana yaitu terdapat pada pasal 60. Untuk bab 12 aturan peralihan pada pasal 61. Untuk bab 13 yaitu ketentuan penutup pasal 62. Selanjutnya ada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang keselamatan dan kesehatan kerja listrik di tempat kerja. Di mana pada Peraturan Menteri ini menimbang untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat 2 huruf C dan pasal 3 ayat 1 huruf Q di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang keselamatan kesehatan kerja listrik di tempat kerja, sehingga menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang keselamatan kesehatan kerja listrik di tempat kerja pada 5 April tahun 2015. Di mana pada pasal pertamanya itu menjelaskan tentang apa itu K3, tempat kerja, perusahaan, apa itu pembangkitan listrik, di mana listrik ini merupakan kegiatan untuk memproduksi dan membangkitkan tenaga listrik dari berbagai sumber tenaga. Yang pasal ayat kelima tentang transmisi listrik, yaitu kegiatan penyaluran tenaga listrik dari tempat pembangkit tenaga listrik sampai ke saluran distribusi listrik. Yang ayat ke-6 distribusi listrik, di mana merupakan kegiatan menyalurkan tenaga listrik dari sumber daya listrik besar sampai ke pemanfaat listrik. Pemanfaatan listrik sendiri merupakan kegiatan mengubah energi listrik menjadi energi bentuk lain. Yang ayat ke-8 menjelaskan tentang perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja yang disebut sebagai PJK3, yang merupakan perusahaan yang usahanya di bidang jasa K3 untuk membantu pelaksanaan pemenuhan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada ayat ke-19 menjelaskan pengertian instalasi listrik, yaitu jaringan perangkapan listrik yang membangkitkan, memakai, mengubah, mengatur, mengalihkan, mengumpulkan, atau membagikan tenaga listrik. Pasal ayatnya yang ke-10 menjelaskan tentang perangkapan listrik, yaitu setiap benda yang digunakan untuk keperluan pembangkitan, konversi, transmisi, pemanfaatan energi listrik dan distribusi. Selanjutnya peralatan listrik, yaitu barang pemanfaatan listrik yang merupakan unit kelengkapan yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi bentuk lain. Selanjutnya pegawai pengawas ketenagakerjaan yang saja disebut
pengawas ketenagakerjaan merupakan pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada ayat ke-13 menjelaskan pengawas ketenagakerjaan spesialis K3 listrik adalah pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai keahlian khusus di bidang K3 listrik yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, dan pengujian bidang listrik serta pengawasan pembinaan dalam pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada ayat ke-14 menjelaskan pengurus adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung sesuatu tempat kerja atau baginya yang berdiri sendiri. Nah, sedangkan di ayat ke-15 itu menjelaskan pengertian pengusahaan yang dimana dibagi menjadi 3, yaitu ketika menjalankan perusahaan milik sendiri, yang kedua itu menjalankan perusahaan bukan miliknya, dan yang ketiga itu yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Selanjutnya, ahli keselamatan K3 di bidang listrik atau disebut ahli K3 bidang listrik adalah tenaga teknis dari luar instansi yang membidangi ketenagakerjaan yang mempunyai keahlian di bidang K3 listrik yang ditunjuk oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pada ayat ke-17, teknisi keselamatan dan kesehatan kerja listrik itu disebut sebagai teknisi K3 listrik, di mana merupakan tenaga teknisi yang mempunyai keterampilan di bidang K3 listrik dan memiliki lisensi dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pada ayat yang ke-18 menjelaskan tentang dinas provinsi yang merupakan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di provinsi. Dan yang terakhir itu tentang menteri, di mana menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Pasal kedua menjelaskan bahwa pengusaha atau pengurus wajib melaksanakan K3 listrik di tempat kerja. Pada pasal ketiga menjelaskan tentang pelaksanaan K3 listrik bertujuan untuk melindungi keselamatan dan keselamatan kerja dan orang lain yang berada di dalam lingkungan tempat kerja dari potensi bahaya listrik. Dan yang kedua itu menciptakan instalasi listrik yang aman, handal, memberikan keselamatan bangunan beserta isinya. Dan yang terakhir menciptakan tempat kerja yang selamat dan sehat untuk mendorong produktivitas. Nah, pada bab kedua ini tentang ruang lingkup, yaitu pasal keempat, ayat pertamanya, pelaksanaan K3 listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal ketiga merupakan pelaksanaan persyaratan K3 meliputi perencanaan, pemasangan, penggunaan, perubahan, pemeliharaan, dan pemeriksaan dan pengujian. Pada ayat yang kedua, persyaratan K3 dilaksanakan pada kegiatan pembangkitan listrik, transmisi listrik, distribusi listrik, dan pemanfaatan listrik, di mana yang beroperasi dengan tegangan lebih dari 50 volt arus bolak-balik atau 120 volt arus searah. Selanjutnya pada bab 3, perencanaan pemasangan, penggunaan, perubahan, dan pemeliharaan. Pasal kelima ini pada ayat pertama, kegiatan perencanaan, pemasangan, penggunaan, perubahan, dan pemeliharaan dilaksanakan pada kegiatan pembangkitan transmisi, distribusi, dan pemanfaatan listrik wajib mengacu pada standar bidang kelistrikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada ayat kedua, kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dilakukan terhadap instalasi, perlengkapan, dan peralatan listrik. Nomor ketiga, standar bidang kelistrikan itu meliputi standar nasional Indonesia atau SNI, standar internasional atau standar nasional negara lain yang ditentukan oleh pengawas ketenagakerjaan spesialis K3 listrik. Selanjutnya pada pasal ke-6, ayat pertamanya perencanaan wajib dilakukan oleh pada pemasangan dan perubahan untuk kegiatan pembangkitan listrik, transmisi, distribusi, dan pemanfaatan listrik. Yang kedua, pemeliharaan wajib dilakukan pada penggunaan untuk kegiatan pembangkitan, transmisi, distribusi, dan pemanfaatan listrik. Perencanaan pemasangan, perubahan, pemeliharaan wajib dilakukan oleh ahli K3 bidang listrik pada perusahaan atau ahli K3 bidang listrik pada PJ K3. Selanjutnya, dalam hal kegiatan pemeliharaan pada pembangkitan transmisi listrik dapat dilakukan oleh teknisi K3 listrik pada perusahaan atau teknisi K3 listrik pada PJ K3. Selanjutnya pada pasal ke-7
menjelaskan untuk perusahaan yang memiliki pembangkitan listrik lebih dari 200 kV ampere wajib mempunyai ahli K3 bidang listrik. Pada pasal ke-8, ketentuan dan tata cara penunjukan PJ-K3, ahli K3 bidang listrik dan teknisi K3 listrik yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan 7 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya, pada bab keempat ini tentang pemeriksaan dan pengujian. Bisa dibaca pada pasal ke-9 ini, di mana pada ayat pertama kegiatan penilaian dan pengukuran terhadap instalasi perlengkapan dan peralatan listrik untuk memastikan terpenuhinya standar bidang kelistrikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya itu pengujian, dapat pemeriksaan, pengujian, pemeriksaan yang wajib dilakukan pada perencanaan, pemasangan, penggunaan perbahan, dan pemeliharaan untuk kegiatan pembangkitan transmisi, distribusi, dan pemanfaatan listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada pasal ke-7, pemeriksaan pengujian wajib dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan spesialis K3 listrik, kedua ahli K3 bidang listrik pada perusahaan, dan atau ahli K3 bidang listrik pada PJ K3. Pemeriksaan dan pengujian dilakukan itu ada 3, sebelum penyerahan kepada pemilik atau pengguna, atau selanjutnya setelah ada perubahan atau perbaikan, atau secara berkala. Hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan spesialis K3 listrik dan ahli K3 bidang listrik pada PJ K3 digunakan sebagai bahan pertimbangan penerbitan pengesahan dan atau pembinaan atau tindakan hukum. Selanjutnya hasil pemeriksaan dan pengujian itu yang dilakukan ahli K3 bidang listrik pada perusahaan digunakan sebagai bahan pertimbangan pembinaan dan atau tindakan hukum oleh pengawas ketenagakerjaan. Yang kelima, pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat yang ketiga diterbitkan oleh Kepala Dinas Provinsi. Pada ayat ke-11, pemeriksaan itu wajib dilakukan, pemeriksaan secara berkala itu wajib dilakukan paling sedikit 1 tahun sekali. Kemudian pengujian secara berkala itu wajib dilakukan paling sedikit 5 tahun sekali. Sedangkan hasil pemeriksaan pengujian tersebut wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas Provinsi. Selanjutnya hasil pemeriksaan dan pengujian tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan pembinaan atau tindakan hukum oleh pengawas ketenagakerjaan. Pada pasal ke-12, perusahaan yang menggunakan perlengkapan dan peralatan listrik wajib menggunakan perlengkapan dan peralatan listrik yang telah mempunyai sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang. Selanjutnya itu pada bab 5 tentang pengawasan pelaksanaan K3 listrik di tempat kerja dilaksanakan oleh pengawas ketenagakerjaan. Terus pada bab ke-6 tentang sanksi, pengusaha atau pengurus yang tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selanjutnya pada bab 7 ketentuan penutup pada pasal 15 pada saat peraturan menteri ini berlaku maka Keputusan Menteri Tenagakerja dan Transmigrasi Nomor Kap 75 2002 tentang pemberlakuan standar nasional Indonesia Nomor SNI apabila mengenai persyaratan umum instalasi listrik 2000 di tempat kerja itu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pada pasal ke-16, peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 5 April tahun 2015. Baik, berikutnya kita masuk ke aturan kelima, yaitu tentang adanya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 33 Tahun 2015, yang mana isinya nanti menjelaskan perubahan terhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2015 tentang keselamatan yang di outline sebelumnya telah dijelaskan. Nah, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2015 ini merubah atau merevisi atau memperbaiki beberapa pasal dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2015 tentang keselamatan dan kesehatan
kerja listrik di tempat kerja. Nah, adapun pasal-pasal yang diubah itu terdapat pada pasal 10 menjadi bunyinya menjadi sebagai berikut. Ayat 1, pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, ayat 1 dan ayat 2 dilakukan oleh A. Pengawas ketenagakerjaan spesialis K3 listrik, B. Ahli K3 bidang listrik pada perusahaan dan atau ahli K3 bidang listrik pada PJK3. Kemudian ayat kedua berbunyi pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan A. Sebelum penyerahan kepada pemilik atau pengguna, B. Setelah ada perubahan perbaikan, dan C. Secara berkala. Kemudian ayat ketiga berbunyi hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat kedua digunakan sebagai bahan pertimbangan pembinaan dan atau tindakan hukum oleh pengawas ketenagakerjaan. Nah, kemudian pada ayat keempat dan ayat kelima itu dihapus. Baik, berikutnya masih dalam produk hukum untuk memperbaiki peraturan-peraturan sebelumnya, itu berupa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 31 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor per titik 02 garis miring Men garis miring 1989 tentang pengawasan instalasi penyalur petir. Nah, adanya dua peraturan menteri baru ini pada tahun 2015 itu dikeluarkan atau disahkan karena karena menimbang kondisi pada penjelasan di dua produk hukum sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Tenaga Nomor per titik 02 garis miring Men garis miring 1989 itu sudah tidak sesuai dengan prosedur pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja pada instalasi penyalur petir. Nah, makanya ada perubahan pada peraturan menteri ini. Nah, ada dua pasal pada peraturan menteri ini, yaitu perbaikan terdapat pada pasal 49 dan pasal 50. Dalam bab 9, yakni pasal 49A dan 49B, bunyinya menjadi pembuatan, pemasangan, dan atau perubahan instalasi penyalur petir harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh pengawas ketenagakerjaan spesialis K3 listrik dan atau ahli K3 bidang listrik. Kemudian pasal 49B, hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam pasal 49A digunakan sebagai bahan pertimbangan pembinaan dan atau tindakan hukum oleh pengawas ketenagakerjaan. Kemudian pada bab 10, yaitu tentang pengesahan, itu dihapus. Kemudian pada bab ke-11 tentang ketentuan pidana itu juga dihapus. Baik, mungkin sekian yang bisa kelompok kami jelaskan, yaitu kelompok 5 tentang peraturan-peraturan K3 pada bidang listrik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.